Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus stay at home ya. Dan selalu ingat 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman agar mata rantai dari penyakit virus corona ini cepat hilang dari negara kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa sudah selesai. Sekarang sesi absensi. Nah, di sesi absensi ini kalian bisa mengelis nama kalian dengan disertai nama lengkap dan hadir Bu, gitu ya, di grup WhatsApp yang sudah Ibu siapkan. Nah, setelah itu Ibu akan mereview dulu materi pertemuan minggu lalu yang sudah kita pelajari agar kalian ingat dan selalu ingat ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita belajar tentang apa? Nah, benar, jadi untuk pertemuan pertama kita belajar tentang definisi dan sifat-sifat dari logaritma. Nah, kalau untuk pertemuan kedua, kita belajar tentang apa? Nah, benar. Jadi, untuk pertemuan kedua, kita belajar tentang lanjutan dari sifat-sifat logaritma dan fungsi dari logaritma. Nah, pada pertemuan kali ini, atau pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang persamaan dan dalam bentuk logaritma. Nah, agar lebih jelas, kalian bisa simak video berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan logaritma. Nah, sebelum kita ke pembelajarannya, anak-anak harus tahu dulu tentang kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasar dalam materi logaritma ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, adapun indikator dalam pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan dan menentukan nilai suatu variabel yang memenuhi persamaan logaritma. Yang kedua yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran tentang materi persamaan logaritma ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menentukan nilai suatu variabel yang memenuhi persamaan logaritma. Yang kedua yaitu untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Dan yang ketiga yaitu untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Nah, adapun model pendekatan metode pembelajaran dan KKM pada pembelajaran tentang materi dari persamaan logaritma di sini yaitu model yang digunakan yaitu problem based learning. Pendekatan yang digunakan juga yaitu pendekatan saintifik. Metode yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan itu ada metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktek, dan penugasan. Dan KKM pada dalam pembelajaran materi persamaan logaritma ini yaitu sama saja seperti yang minggu lalu yaitu. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu memberikan motivasi biar kalian semangat dalam pembelajaran tentang persamaan logaritma pada hari ini ya. Nah, motivasinya yaitu dari Mario Teguh. Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan dan mulailah melakukan. Nah, kita langsung ke pembahasan tentang persamaan logaritma. Apa sih logaritma? Nah, benar. Persamaan logaritma itu adalah persamaan yang mengandung variabel dalam tanda logaritma atau persamaan yang mengandung variabel sebagai bilangan pokok suatu logaritma. Nah,
Jadi intinya itu persamaan logaritma itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, di sini ada contoh persamaan logaritma. Nah, di sini ada 2 log X ditambah 1 sama dengan 2 log 16. 3 log X ditambah 2 ditambah 3 log X ditambah 2 sama dengan 2. Nah, 3 log 4X dikurang 11 sama dengan 5 log 4X dikurang 11. 2 dikali 7 log X sama dengan 7 log X ditambah 2, dan seterusnya. Nah, di dalam penyebutan tentang logaritma di sini yang sudah Ibu jelaskan, kita bisa agar lebih mudah Ibu menggunakan kata atau kalimat tentang dari 2 log X ditambah 1. Nah, tetapi sebenarnya di sini Ibu mau mengulas kembali materi pertemuan 1. Sebenarnya membacanya itu yaitu dari lognya dulu, log X ditambah 1 dengan basis 2. Ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, sifat-sifat logaritma. Kenapa sih? Padahal kita sudah belajar tentang sifat-sifat logaritma minggu lalu. Kenapa dalam materi ini ada juga materi tentang sifat-sifat logaritma? Nah, untuk menyelesaikan persamaan logaritma, digunakan beberapa sifat logaritma yang telah dipelajari. Jika X dan Y bilangan real positif, M dan N bilangan real, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Demikian pula B lebih besar dari 0 dan B tidak boleh dari 0 atau tidak sama dengan 0. Maka, di sini ada sifat dasarnya ya, yang kemarin Ibu tuh sudah jelaskan, ada sifat dasar. Nah, A log A atau log A dengan basis A sama dengan 1. Log 1 dengan basis A sama dengan 0. Nah, di sini ada sifat operasi. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ditambah lagi dengan eksponen atau pangkat. Nah, di sini ada log B dengan basis A ditambah log C dengan basis A sama dengan A log BC ya. Bisa ya, kita langsung biar agar kalian mengerti membacanya langsung saja A log BC gitu ya. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P A log B. Ingat, pangkatnya kita kedepanin, yang pangkat yang di belakang menjadi pembilang dan pangkat yang di depan menjadi penyebut. Nah, sifat di sini atau sifat agak lumayan susah, tapi kalau Ibu yakin apabila kalian belajar dengan giat, soal-soal tentang logaritma itu mudah. Nah, jadi ada sifat-sifatnya itu ada A log B sama dengan 1 per B log A log B sama dengan X log B per X log A log B dikali B log C dikali C log B dikali C log D sama dengan A log D, A pangkat A log X sama. Nah, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk dari persamaan logaritma. Nah, di sini yang pertama yaitu persamaan logaritma berbentuk A log Fx sama dengan A log C, di mana A itu lebih besar dari 0 dan A itu tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Maka Fx sama dengan C. Nilai Fx sama dengan C. Fx itu harus lebih dari 0. Nah, di sini ada contohnya. Di sini Ibu menyuruh atau ada soal tentang tentukan penyelesaian 2 log X kuadrat dikurang 5X ditambah 8 sama dengan 1. Nah, dijawab. Jadi, kita tulis dulu ulang. Jadi 2 log X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 8 sama dengan 1. Nah, 1 ini tadi udah ada ya sifat-sifatnya. Apabila nilai 1 ini berarti antara nilai basis dengan nilai numerus harus sama. Jadinya kita di sini dikarenakan di sini menggunakan 2 log, jadi agar lebih mudah dan nilainya sama, jadi kita menggunakan 2 log juga. Jadi 2 log X dikurang 5X ditambah 8 sama dengan 2 log 2. Sama dengan 2 log 2 itu 1 ya. Nah, setelah itu yang kedua ruas itu dibagi dengan 2 log. Nah, jadi menyisakan
tinggal hasilnya itu x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita mengoperasikannya seperti biasa. Yang kedua ruas ini dikurang 2. Kedua ruas ini dikurangkan 2 agar nilai yang sebelah kanan atau nilai yang 2 ini harus 0. Nah, jadi terdapat hasil yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0 itu yaitu x dikurang 2, x dikurang 3 karena x kali x kuadrat, x dikurang 3, negatif 3x, negatif 2x, negatif 2 dikali x, negatif 2x, jadinya negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5, negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6, benar ya. Jadi x-nya itu diperoleh x sama dengan x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2 karena 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan atau kedua ruas sama-sama ditambah dengan 2. Jadi x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai x di sini ke persamaan kuadrat yang ini. Jadi didapat x-nya digantikan dengan 2, jadi 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 8, maka hasilnya yaitu 2. Jadi fx itu lebih besar dari 0. Terbukti ya. Yang kedua, kita masukkan atau substitusi nilai x di sini 3 sama dengan 3 di sini, yaitu jadinya 3 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 5 kali 3 ditambah 8 sama dengan 2. Hasilnya juga fx-nya lebih besar dari 0, benar. Jadi, maka himpunan penyelesaian adalah 2 dengan 3. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke bentuk persamaan logaritma yang kedua. Nah, di sini ada persamaannya yaitu persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan b log fx, di mana a itu harus lebih besar dari 0 dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Dan a itu tidak boleh sama dengan b. Maka syaratnya yaitu fx itu harus sama dengan 1. Nah, di sini ada contohnya yaitu tentukan penyelesaian 5 log 3x dikurang 14 sama dengan 7 log 3x dikurang 14. Nah, setelah itu apabila ada soal seperti ini dengan nilai numerusnya antara ruas kanan dengan ruas kiri sama, maka kita menggunakan satu saja, yaitu kita menggunakan ruas kiri ya. Jadi 3x dikurang 14 sama dengan 1. Syaratnya harus 1 fx-nya. Jadi 3x sama dengan kedua ruas ditambah 14. Ruas kiri ditambah 14 dan ruas kanan ditambah 14. Atau biar kalian mudah, jadi yang konstan tadi sini atau yang negatif 14 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya negatif, maka apabila dipindah ruaskan, jadi hasilnya positif. Nah, jadi 1 ditambah 14 sama dengan 15. Jadi 3x ini sama dengan 15. X sama dengan 5. Dari 15 dibagi 3 ya. Nah, karena kita substitusikan nilai fx itu x-nya diganti dengan 5. Jadi ke persamaan 3x dikurang 14. Jadi 3 dikali x-nya diganti dengan 5, yaitu 3 kali 5 dikurang 14 sama dengan 1. Sesuai dengan syaratnya. Ya, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 5. Seperti itu. Jadi bentuk-bentuknya tuh harus kalian pahami banget ya. Nah, kita langsung ke bentuk persamaan logaritma yang ketiga. Nah, di sini bentuknya yaitu a log fx sama dengan a log gx, di mana a itu harus lebih besar dari 0 dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Maka fx itu sama dengan gx. Fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx sama dengan tidak boleh sama dengan
dan gx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah itu di sini Ibu akan memberikan contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya yaitu log 5x kuadrat sama dengan 4 log 25 akar dari 2x dikurang 1. Nah, penyelesaian dari soal ini yaitu yang pertama, hal ini itu berarti log 5x pangkat 2 sama dengan 4 log 5 kali 2x dikurang 1 pangkat 1/4. Nah, kenapa sih 1/4? Dikarenakan kan di sini apabila ini kan bentuk akar dan dijadikan bentuk pangkat, maka menghasilkan 2x dikurang 1 pangkat setengah. Nah, sedangkan 5 di sini yaitu pangkatnya 5 pangkat 2. Jadi pangkat dari 5 ini disatukan dengan pangkat yang setengah tadi, yang dari 2x dikurang 1. Maka jadilah 1/4. Nah, setelah itu jadi log 5x kuadrat sama dengan 4 log 5 kali 2x dikurang 1. Kenapa 4-nya hilang? Dikarenakan yang minggu lalu itu atau pertemuan yang sudah kita pelajari tentang sifat operasi di sini. Apabila ada soal atau ada pangkat, kita kedepanin pangkatnya. Dan setelah itu di sini kan ada 4. Pangkatnya dikedepanin, jadinya 4 dikali 1/4. Maka hasilnya sisa 1. 4 dikali 1/4 sama dengan 4/4 atau 1. Nah, jadilah karena 1 nggak perlu ditulis, maka hasilnya yaitu log 5 kali 2x dikurang 1. Nah, setelah itu log 5-nya kita sama-sama kedua ruas dikalikan log 5 sehingga hasilnya 1 atau habis ya. Jadinya x kuadrat sama dengan 2x dikurang 1. Nah, setelah itu 2x di sini kita pindahkan ke ruas kiri atau kedua ruas kita kurangkan dengan 2x dikurang 1. Nah, setelah itu kita didapat x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, sama saja kita setelah itu menggunakan atau mencari persamaan kuadratnya. Maka didapat x dikurang 1, x dikalikan dengan x dikurang 1 sama dengan 0. X dikali x, x kuadrat. X dikali negatif 1, negatif 1x atau negatif x. Negatif 1 dikali x, negatif x, jadinya negatif 2x. Negatif 1 dikali negatif 1, maka hasilnya positif 1. Maka di sini mempunyai hasil yaitu x-nya sama dengan 1 dan x-nya juga sama dengan 1. Maka x-nya sama dengan 1. Kita tulis 1 saja ya. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai yang ke persamaan yang sebelah kiri. Bisa ke sebelah kanan, tetapi lebih baik mendingan kita substitusikannya ke sebelah kiri untuk fx dan sebelah kanan untuk gx. Nah, jadi f1 atau x-nya digantikan dengan 1 dari yang sudah kita dapat ya, sama dengan 1 kuadrat, kan substitusi ke persamaan log 5x 2 x pangkat 2 atau ke persamaan yang fx-nya ya, sama dengan 1. Maka fx-nya lebih besar dari 0 atau tidak boleh sama dengan 0, terbukti ya. Nah, yang kedua yaitu ke persamaan gx yaitu 2x dikurang 1. Nah, pangkatnya tidak, kalau misalkan pembuktian kayak gini atau memenuhi syaratnya kayak gini, caranya pangkatnya tidak usah diikutsertakan. Jadi nilai yang numerusnya saja dan pangkatnya tidak usah ya. Jadinya 2 kali 1 atau x-nya digantikan dengan 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1, 1. Gx-nya terpenuhi ya, lebih besar dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 1. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bentuk yang keempat. Nah, di sini ada pernyataan bahwa persamaan logaritma berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Maka fx sama dengan gx dengan syarat hx itu
harus lebih besar dari 0 dan H itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah itu, di sini ada contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log X ditambah 1, buka kurung 3 akar 1/64 X ditambah 2, sama dengan log X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 pangkatkan X ditambah 5. Nah, kita jawab, kita tulis seperti semula, seperti soal. Nah, setelah itu 1/64-nya itu kita jadikan pecahan biasa. Maka, jadinya 64-nya itu kan pangkatnya yaitu 2 pangkat 6. Nah, jadi apabila menjadi pecahan menjadi bentuk biasa, maka pangkatnya harus di negatif. Nah, jadinya menjadi log X ditambah 1, buka kurung 3 akar 2 pangkat negatif 6X ditambah 2 sama dengan log X ditambah 1 kuadrat. Nah, log X ditambah 1 kuadrat dari mana? Nah, dari persamaan kuadrat yang X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini bisa disederhanakan atau bisa menjadi bentuk persamaan kuadratnya yaitu X ditambah 1 kuadrat dengan hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. Nah, di sini kan apabila hanya akar dari 2 pangkat negatif 6, maka dibaginya 6-nya itu dibagi dengan setengah, atau 2 pangkat negatif 6 pangkatkan lagi dengan setengah. Karena di sini 3, maka jadinya 2 pangkat negatif 6 dipangkatkan lagi 1/3. Jadinya menghasilkan 2 pangkat negatif 2 X ditambah 2. Nah, sama dengan log X ditambah 1. Nah, kuadratnya kemana? Karena apabila kita kan mau menyamakan antara luas kiri dengan luas kanan agar lebih mudah. Jadi, duanya di sini kita ke belakangin atau ke persamaan X ditambah 5 menjadi akar. Kan tadi di sini mah akar jadi pangkat biasa, tapi di sini mah pangkat biasa menjadi akar. Jadi kalau lawan dari akar berarti pangkat, dan kalau lawan dari pangkat berarti akar, gitu ya. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. Maka ruas kanan dan ruas kiri, kita kedua ruasnya dibagi dengan log X ditambah 1, maka sisanya 1. Jadi hasilnya yaitu 2 pangkat negatif 2X ditambah 2 sama dengan akar X ditambah 5. Nah, setelah itu 2 pangkat negatif 2-nya kita jadikan pecahan biasa. Bentuk pecahan atau kembali lagi seperti biasa, jadinya 1/4 X ditambah 2 sama dengan X akar dari X ditambah 5. Nah, akarnya kita pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi kuadrat, jadinya 1/4 X ditambah 2 kuadrat sama dengan X ditambah 5. Setelah itu persamaan kuadrat dari 1/4 X ditambah 2 kuadrat sama dengan 1/16 X kuadrat ditambah X ditambah 4 sama dengan X ditambah 5. Nah, jadinya hasilnya yaitu 1/16 X kuadrat sama dengan 1. 1 di sini dari yang pertama, X-nya kita pindah ruaskan, jadinya 0. X dikurang X, 0. 5 dikurang negatif 4 sama dengan 1. Maka X-nya yaitu positif negatif 4. Nah, positif negatif 4 ini bisa, X-nya bisa 4 atau X-nya bisa negatif 4. Nah, kita buktikan. Yang pertama kan syaratnya harus fx dan gx, fx-nya itu harus sama, tidak harus lebih dari 0. Jadinya f4 kita substitusikan ke 4. Yang pertama yaitu positif 4 sama dengan 4 ditambah 1. Nah, kita ke ruas kirinya ya, fx gx, berarti kita menggunakan ruas kiri yaitu fx, jadinya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Benar ya, jadinya F4 itu lebih besar dari 0, itu benar, berarti terpenuhi syaratnya. Yang kedua kita buktikan dengan X sama dengan negatif 4. Jadinya F negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Nah, F-nya yaitu kurang dari 0, berarti tidak terpenuhi ya. Jadi, maka himpunan penyelesaiannya itu yaitu 4. Nah, kita ke bentuk persamaan logaritma yang terakhir atau yang kelima. Di sini ada persamaan logaritma berbentuk A dikali A log fx kuadrat ditambah B
kali A log fx ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Fx harus lebih besar dari 0. A, B, dan C itu anggota bilangan real. Dengan memisalkan A log fx sama dengan Y. Nah, langsung saja ya, biar nggak bingung. Kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan log 3 pangkatkan 2x dikurang log 3 pangkat x pangkat 5 tambah 4 sama dengan 0. Nah, dijawab, kita tulis seperti biasa. Nah, setelah itu yang mempunyai pangkat, kita kedepanin jadinya log 3 pangkat 2x log 3 kuadrat x dikurang 5 kali log 3x. 5-nya kedepanin ya, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini sesuai rumus yang pertemuan pertama. Nah, habis seperti ini, setelah seperti ini, kita memisalkan log 3 itu log 3x itu sama dengan P. Maka diperoleh, nah ini pertemuan minggu kedua atau pertemuan kedua. Jadinya P kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Maka kita diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan hasilnya yaitu P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 adalah P dikurang 1 dengan P dikurang 4. P kali P, P kuadrat, P dikali negatif 4, negatif P, negatif 1, negatif 4P, negatif 1 dikali P, negatif P. Jadi negatif 4 ditambah dengan negatif P atau negatif 1 sama dengan negatif 5P. Ditambah negatif 1 dikali negatif 4, maka hasilnya positif 4. Nah, jadi hasilnya sama ya. Jadinya P sama dengan 1 atau P sama dengan 4. Maka log 3x sama dengan 1 atau x-nya itu sama dengan 3. Nah, ada yang untuk P sama dengan 4 di sini, log 3x sama dengan 4, maka x-nya yaitu 81 atau 3 pangkat 4, 81. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 81. Seperti itu. Nah, di sini Ibu memberikan sebuah motivasi lagi dari Abu Hamid Al-Ghazali. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah jihad. Nah, jadi harus mengulang-ulang ilmunya ya terus. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Di sini Ibu akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang persamaan logaritma. Jadi kesimpulannya yaitu persamaan logaritma adalah persamaan yang mengandung variabel dalam tanda logaritma atau persamaan yang mengandung variabel sebagai bilangan pokok suatu logaritma. Nah, ini merupakan sebuah bentuk-bentuk dalam persamaan logaritma yang yang anak-anak harus tahu dan harus hafal dan pahami ya. Jadi apabila ada soal, berarti ini pakai bentuk ini nih, gitu. Jadi langsung bisa tahu. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuangkan pertanyaan di grup WhatsApp dan nanti kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Apabila kalian ingin mengetahui sosmed Ibu, kalian bisa follow IG Ibu dengan nama Dita Puspita. WhatsApp Ibu kalian sudah tahu ya, dengan nomor 082377151918 bisa di-save oleh kalian, dan Facebook Ibu Dita Puspita. Nah, di sini ada email Ibu apabila kalian ingin ngechat lewat email atau mengirim tugas boleh. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak dan bisa dipahami oleh anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.